Halo semua, ketemu lagi dengan Arif dari PHR Pintaro. Kali ini kita akan coba bikin konten produk barang yang baru masuk nih, yang baru masuk di store-nya Bintaro. Itu ini nih, ada di sini nih gitu. Tapi sebelumnya, thank you ya Asta Record. Bajunya keren, enak, adem. Oke. Kita akan coba review ya, kita coba review unboxing produk terbaru dari Guardhouse, yaitu bookshelf speaker yang serinya Miles, atau kalau orang Indonesia ngomong ini Miles. Kalau record store namanya Millers. Halo Bang Denny, Om Denny, punten. Oke, ini adalah produk terbaru dari Guardhouse. Ya boleh dibilang ini adalah speaker pertama ya Len ya, bookshelf speaker pertama dari Guardhouse. Dan biasanya kalau Guardhouse bikin speaker itu tuh bagus-bagus sih gitu. Kualitasnya juga bagus ya, sama aja kayak turntable yang selama ini kita pakai dan kita edarkan, itu juga bagus-bagus, build quality dan segala macam itu solid. Dan ini bookshelf speaker pertamanya Guardhouse itu Miles. Apa itu Miles? Ya, coba kita intip dulu sedikit ya. Dari websitenya guardhouse.com, Miles itu tuh dia bilang di sini Miles itu a true man of the world. Ih gila, pria sejati. Tapi si Miles, Arif Melendra mah nggak pria sejati. Menurut Guardhouse. Tuh, kalau untuk bahasa desainnya sendiri, kita coba cek di website ini ya. Miles ini tuh perpaduan estetika timur dan barat. Menurut bahasa desainnya dia, yaitu menggabungkan kesederhanaan atau simplicity dengan desain Eropa tahun 70 dan 80-an. Dengan sedikit mengadopsi filosofi dari Jepang, yaitu simple dan elegan. Nah, itu yang kita dapat dari intinya tuh dari websitenya si Guardhouse ini tentang bahasa desain dari si Miles ini. Oke, kita cek lagi apa aja di sini. Nah, produk spesifikasinya itu yaitu modelnya Miles dan tipenya tuh kelas AB Active Bookshelf Speaker. Jadi di audio. Oke, Danang, ada suara bocor ya saudara-saudara. Itu Danang. Orang lagi bikin video, dia tes audio di luar. Kalau dari websitenya sendiri kita lihat itu spesifikasinya itu ya model Miles, type-nya tuh kelas AB Active Bookshelf Speaker. Jadi memang di audio itu memang ada beberapa kelas, itu kelas A, AB, dan D kayak gitu. Apa itu ya silahkan googling sendiri sih. Tapi yang pasti kalau menurut website sebenarnya kelas dari audio ini tuh, kelas itu adalah kelas yang paling tidak efisien tapi mengeluarkan saturasi atau produksi suara yang bagus gitu. Sedangkan kelas B ada sedikit lebih efisien. Jadi kelas AB ini itu menggabungkan antara suara yang bagus dari si A dan digabungkan ke efisiensi dari si B. Makanya masuknya kelas AB seperti itu. Kalau gua ngeliat dari ini ya, dari website tentang kelas dari audio ini, audio amplify ini. Dan di sini juga dijelaskan bahwa untuk kelas A itu outputnya atau reproduksi suaranya itu setiap ada sinyal input yang masuk seperti itu. Sedangkan kelas AB itu kan ada sedikit distorsi karena memang ini penggabungan kan itu seperti itu. Ya, gitulah gitu kan. Kalau untuk lebih jelasnya silahkan googling sendiri antara kelas A, kelas AB sama kelas D untuk audio amplify ini. Terus Bluetooth versionnya itu Bluetooth 5.2 di sini. Terus functionnya itu ada Bluetooth, ada USB, terus ada RCA atau aux in lah. Oh, RCA-nya ada dua, ini RCA aux 1 sama aux 2 kayaknya. Terus power output dari speakernya sendiri kalau ditulis dari websitenya ini sendiri itu 25 watt. 25 watt kali 2 karena dia kan kiri dan kanan. Seperti itu. Terus control mode-nya itu keypad. Ini sih pencetan seperti itu. Terus kalau untuk warnanya sendiri dia si Miles ini cuman aja satu warna yaitu piano black dan di cover dengan stainless cover seperti itu. Di ininya ya, di websitenya sendiri. Oke. Ini boxnya itu warnanya abu-abu. Sebenarnya depannya itu ada tulisan Guardhouse,
Di belakangnya itu ada Miles, terus di kirinya itu tuh ada apa ya, gambar speakernya itu, terus dengan bacaan-bacaan ini Miles recent edition ya bla 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 seperti itulah. Terus di sebelah sininya itu ada key feature-nya itu yang seperti gue jelasin tadi, sama spesifikasi yang udah gue sebutin tadi ya. Seperti itu doang sih, nggak ada lagi. Ini apa ini? Udah nggak ada lagi sih sebenarnya. Oke, kita coba unboxing aja ya. Yuk, kita unboxing. Oke, teman-teman semua, kita udah unboxing tadi ya apa aja yang ada dalam paket pembelian dari si Miles ini, Bookshelf speaker, yaitu ya udah pasti sih speakernya 2 biji kiri dan kanan. Terus kita dapat apa nih ya, welcoming card, terus warranty card. Dalam warranty card ini juga ada serinya tuh, nomor seri. Dari nomor seri dari speakernya sendiri. Terus kita dapat adapter. Adapter ini lumayan gede sih. Terus outputnya 15 volt 3 ampere, 100 sampai 240 volt inputnya. Terus kita juga dapat kabel RCA, udah pasti untuk nyambungin ke beberapa device kalian, baik itu turntable, tab kayak gitu. Ini. Terus, nah ini beberapa kepala adaptor. Ini berapa kepala adaptor, ya pokoknya ini adaptor colokan di berbagai penjuru dunia. Nah, disediakan oleh si Guardhouse-nya juga. Terus ada kain lap. Baru kali ini loh gua unboxing speaker ada dikasih kain lap tuh, kain lap. Jadi kalau misalnya speaker kalian kotor ya bisa kalian lap pakai ini gitu. Biar mengkilat lagi, biar cing lagi. Dan kalau dilihat dari segi bahan, ini bahannya lembut ya. Oh iya, ini kayaknya bisa deh. Kalau misalnya kalian yang koleksi vinil, ini bisa buat ngelap vinil deh. Karena bahannya lembut, microfiber lembut kayak gitu. Kayaknya ini juga bisa digunakan untuk pembersih vinil. Terus, kita dapat pouch. Nah, ini baru kali ini juga nih gue nemu Bookshelf speaker yang dikasih pouch kayak gini. Fungsinya buat apa ya? Buat nyimpen ini sih, tapi ya ngapain juga disimpan ya. Terus, user manual cuman satu bahasa, yaitu bahasa Inggris doang ya, nggak ada bahasa Indonesia, sama bahasa Thailand pun nggak ada di sini. Kurang nasional di sini, Guardhouse nggak ada bahasa Thailand. Oke, kita singkirin dulu yang ini. Kita coba bahas speakernya dulu lah. Oke, kita bahas speaker. Ini speaker kanannya. Kalau untuk dari segi berat sih, dia nggak terlalu berat sih sebenarnya, nggak terlalu berat. Terus bahannya, kalau gua identifikasi ini bahannya plastik, tapi plastiknya solid, bagus. Finishingnya ya finishingnya Dove piano black. Terus depannya cover itu tuh dari baja stainless anti karat, kayaknya ini anti karat nih. Anti karat, ada lapisan anti karatnya. Terus depan ada beberapa tombol, itu tombol power. Terus yang kedua tuh mode, ya modenya kan memang ada berapa tadi, ada aux dan ada bluetooth sama USB juga ya. Terus ada tombol next sama backward. Terus ada tombol play and pause. Terus ada volume up and down. Oke, jadi kalau kita hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tombol yang ada di depannya. Kita lihat di belakangnya ya. Ini belakangnya, ini ada port-port yang tersedia di belakang, yaitu port USB. Oh, berarti ini bisa dibawa-bawa nih Ellen ya, tinggal di ini aja ya. Kalau dulu kan orang masih pakai USB tuh dengerin musik tuh, bajakan digital.
Kalau sekarang kita udah pakai Spotify yang resmi gitu. Harus resmi dong, jangan bajak-bajakan, itu nggak boleh. Oke, terus ada dua port RCA, AUX 1 sama AUX 2. Terus di sini tuh input buat speaker yang satunya, speaker live-nya. Ini terus ada per adapter DC in tuh. 15 volt dan ada ground. Dan tipe bookshelf speakernya Guardhouse ini bukan studio monitor ya, dia ini multimedia speaker. Jadi memang untuk suara nanti kita coba dengerin aja ya, tapi masuknya itu ke multimedia speaker. Oke, untuk yang kiri depannya polos aja ya, nggak ada tombol-tombol apa-apa. Terus bahan ya plastik. Nah, dari mana gue identifikasi plastiknya itu dari sini sebenarnya. Ini moldingnya rata nih, sangat nggak ada kayak ada sudut-sudut apa ya, sambungan kayak gitu nggak ada. Berarti ini bener plastik langsung di molding kayak gitu. Terus cuman ada kabel untuk disambungkan ke speaker kanannya. Ini modelnya kabel tanam ya. Nah terus di bawah sini ada ininya nih, ada serial numbernya. Jadi kan tadi kan di warranty card ada serial number ya. Jadi ini pasti sama dengan yang ada di warranty card. Oke, kita coba aja ya, tes suara ya. Gimana suaranya? Kita coba. With the groove I only got, you'll all be moved. Ready or not. Di kamar asuhan rembulan. Ya teman-teman, kita sudah tes ya tadi ya si mouse ini dengan beberapa dengan beberapa device yang kita punya. Kita udah coba sambungkan dari handphone lewat Bluetooth ke sini udah. Terus kita juga udah coba sambungkan ke turntable menggunakan port AUX yang tersedia di belakang seperti itu. Nah, bagaimana suaranya? Ya sebenarnya suara ini nih kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena setiap orang itu pasti akan beda-beda penilaiannya. Tapi ini adalah penilaian pribadi gua. Kalau misalkan memang tidak sama dengan penilaian teman-teman semua, ya mungkin itu bisa saja terjadi. Tapi menurut gua pribadi, karena si mouse ini nih masuknya ke multimedia speaker yang udah pasti ada tuning-tuning yang ada di preamp yang ada di dalamnya. Di gua mouse ini dominan di low bass. Jujur aja ini dominan di low bass. Karena dari beberapa media yang gue dengerin, baik itu dari Spotify, terus gue dengerin juga dari YouTube, terus gue dengerin lagi melalui turntable vinyl gitu. Nah, gue menilai bahwa memang si mouse ini untuk low bassnya itu akan dominan banget. Bagaimana dengan karakter mid sama high-nya? Karakter mid vokalnya itu tuh agak sedikit maju, tapi tidak intinya tuh si low-nya itu masih si mid ini masih di belakang si low-nya itu gitu lagi, si bass-nya itu. Dan saking gedenya bass-nya itu ada sedikit detail yang akan hilang ya. Hampir semua speaker multimedia yang dominan di bass itu udah otomatis. Kalau misalnya kita dengarkan lagu yang bervokal terus instrumennya banyak, itu pasti suaranya itu akan sedikit berkurang kedetailannya itu untuk di high sama midnya seperti itu. Itu penilaian pribadi gue ya, bisa aja penilaian pribadi teman-teman juga berbeda. Tapi bagaimana produksi suaranya, soundstage-nya? Ini soundstage-nya gede banget. Ini soundstage-nya lebar. Jadi kalau untuk ukuran ruangan 30 meter persegi ini masih ngangkat banget. Si mouse ini masih ngangkat banget karena soundstage-nya tuh lebar, luas gitu. Seperti itu.
kesimpulan ini speaker yang bagus untuk apa ya, entry level. Tergantung nanti harganya berapa ya, karena saat gue bikin video ini si mouse ini belum publish harga dari PHR-nya sendiri. Gue nggak tahu nanti PHR rilisnya berapa, tapi yang pasti kalau untuk suara oke kalau menurut gue, walaupun memang ada sedikit detail yang hilang karena memang bassnya yang besar dan powerful itu tadi, seperti itu. Tapi kalau untuk kayaknya dengerin lagu-lagu kayak rap kayak gitu, ini nyaman banget nih. Ini dapat banget rap yang dominan di bass, ini bagus banget kayaknya. Seperti itu. Cuman karena gue yang lebih suka jazz, terus lebih suka oldies yang kayak gitu, ini penilaian gue sih oke aja. Oke, teman-teman, sekian review gue untuk Bookshelf speaker Guardhouse Miles ini. Kembali lagi, suara itu tergantung kuping masing-masing, dan penilaian ini murni penilaian pribadi gue sebagai pendengar atau sebagai penikmat, seperti itu. Tidak ada intervensi dari siapapun. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain atau pengen nyoba dengerin suara Miles itu kayak gimana, itu teman-teman bisa datang ke store Bintaro, yaitu di Kebayoran Arcade 2 B1 nomor 3 di sebelah Bear Greens, seperti itu, untuk coba mendengarkan suara si Miles ini lebih secara langsung, seperti itu. Oke, teman-teman, sekian dari gua. Jangan lupa follow Instagram kita, terus jangan lupa subscribe juga YouTube kita untuk info terbaru buat teman-teman semua. Dan jangan lupa datangi store kita yang ada di STC, juga yang ada di Bintaro untuk update-update produk terbaru dari PHR. Sekian dari gua, Arif Lendra, pamit. Dah.